Teman-teman tahu gak sih, aku tuh sebenarnya sudah investasi saham, investasi di kripto, dan juga investasi di properti. Semakin aku ngelihat dunia investment dan sudah 7 tahun kurang lebih masuk ke dalam dunia investasi, aku sadar benar bahwa yang paling penting itu adalah seberapa besar modal kalian dan juga waktu kalian. Nah, untuk kalian bisa mendapatkan modal yang besar, kalian itu bisa mendapatkan dari cash flow bulanan yang kalian dapatkan setiap hari, atau kalian itu bisa memakai leverage seperti properti-properti yang sudah aku lakukan. Nah, semakin kesini, aku semakin tahu ketika kamu berani mengambil leverage, itu kamu harus juga mempunyai cash flow tambahannya. Dan di instrumen-instrumen lain seperti investasi saham, investasi kripto, itu kalau kalian tidak memiliki cash flow yang kuat, kalian tidak akan pernah bisa menggunakan leverage. Dan kenapa aku juga masih terus di industri properti, itu karena aku tahu satu-satunya instrumen yang ketika kita pakai leverage, kita itu akan sangat merasa nyaman, itu hanya di properti aja. Dan di video kali ini aku pengen kasih tahu kalian kalau aku sedang buka villa cabang yang kedua, dan aku akan jelaskan ke teman-teman gimana caranya aku nge-leverage propertiku. Dari yang 12 villa, aku akan tambah lagi kurang lebih sekitar 8 villa, tambah lagi sekitar 17 villa. Di Bali kita akan tambah lagi kurang lebih sekitar 12 villa. Dan gimana caranya aku tuh bisa nge-leverage itu semua dan hanya menggunakan sedikit dana pribadiku, sisanya aku leverage itu ke perbankan. Dan aku tahu hasil yang aku terima dari villa ini sangat luar biasa besar. Jadi teman-teman pastikan nonton videonya sampai habis, karena aku akan jelaskan konsepnya villaku yang kedua, gimana caranya aku nge-leverage propertiku dari 1 project sampai ke 4 project, 5 project, dan selanjutnya. Yuk kita ikutin teman-teman masuk ke dalam villa keduaku. Nah, seperti yang biasanya teman-teman sudah lihat ya, kalau misalkan aku bikin villa, karena konsepnya villa di Bali, kita akan mengambil nama-nama kota yang ada di sana. Kalau misalkan kita lihat di Nusa Dua, itu identiknya kan dengan pantai, makanya kita akan bikin itu konsepnya semi-semi pasir. Kita akan pakai batu-batu marble kecil yang kelihatannya itu kayak pasir, dan kemudian untuk atapannya kita akan menggunakan atap-atap rumba yang seperti ini. Ya, ini atap palmek yang kita beli dengan sangat mahal, tapi untuk mendapatkan kesan dari Balinya itu akan dapat. Nah, untuk villa keduanya kita akan bangun villa yang terbaru menggunakan konsep Uluwatu. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman teringat Uluwatu, apa sih yang paling teman-teman ingat? Teman-teman boleh pause videonya, coba teman-teman komen di bawah, kira-kira kalau misalkan dengar kata Uluwatu, apa ya teman-teman tuh terbayang pertama, ya. Kalau misalkan Nusa Dua, kalian keingetnya pantai. Terus habis itu kalau misalkan Ubud, kalian ingetnya itu pasti sawah, hutan, culture, ya. Apa? Kalau Uluwatu itu apa? Yuk kita masuk ke lokasinya juga. Nah, kalau Uluwatu, kalian itu pasti akan teringat dengan namanya cliff. Ya, kita akan melihat ada gua di sana, ada batu-batu yang identik di sana, dan kita akan membuat batu-batuan itu, cliff itu muncul di dalam fasad pertamanya. Jadi kalau teman-teman ngelihat itu bakal kelihatan, wah ini kayak lagi ada di Uluwatu, kita lagi ada di lorong gitu. Nah, lokasinya itu cukup dekat banget dengan villaku yang pertama, karena aku udah ngelihat kalau pasar di sini itu sangat bagus banget. Jadi kita nggak perlu lagi untuk cari-cari di tempat yang jauh, dan kita harus riset lagi yang jauh-jauh. Ini seperti yang aku gunakan adalah konsep dari Alfamart Indomaret. Ketika kamu itu punya sebuah tempat yang memang ramai, ya kalian deketin aja sama villa-villa yang sudah terbukti ramainya itu. Nah, villanya tuh kurang lebih deket banget, kita hanya jalan kaki aja ya Bapak Ibu ya, kurang lebih ada di sana. Nah, untuk konsepnya kita itu akan menggunakan sharing lobby. Jadi lobbynya itu akan tetap ada di sini, dan untuk teman-teman yang mau nginep di sana itu akan dapat bagicar gitu. Jadi nanti kita akan sediakan bagicar ya. Terus habis itu nanti juga kalau misalkan ada alternatif, kita mungkin akan siapkan itu becak juga ya, supaya apa? Supaya ketika mereka datang dari sana menuju langsung ke tempat lokasinya itu, mereka akan ngerasa kayak lagi ada di resort gitu. Dan nanti kita akan minta izin sama RT RW juga untuk kira-kira untuk ngebentukin landscape di sini, supaya ketika mereka masuk ke dalam ruangan itu juga jadi jauh lebih nyaman. Oke, kita langsung masuk ke dalam lokasinya ya. Nah, untuk tempatnya sendiri ini cukup luas banget ya, karena kita itu nggak cuman dapat satu lahan aja, tapi kita dapat 2 lahan. Jadi lahan yang ini dari depan sini itu sampai ujung ke belakang sana ya, perbatasannya itu akan ada di dalam pohon sini. Ini akan tembus sampai ke belakang sana. Dan teman-teman coba aku kasih lihat juga ya, di belakang sana itu ada apa. Nah, di belakang sana itu sebenarnya itu ada perumahan lama. Tuh, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Nah, ini kita bakal bikin
Kemarin itu kita pengennya sih bikin kontur ya Bapak Ibu ya, pengen bikin diturun-turunkan. Tapi setelah kita lihat lagi, kalau misalkan dibikin kontur turun ke bawah pun akan kurang estetik karena di belakangnya itu ada rumah dan rumahnya itu juga udah kayak terbengkalai gitu. Jadi yang bakal kita buat itu akan kita buat flat aja supaya nggak ngebuang uang juga terlalu banyak ya, karena kalau bikin kontur yang seperti yang di villa di Bali pertama itu nilainya sangat-sangat mahal. Jadi yang kita buat itu nanti kurang lebih kita bakal bikin flat ya. Terus setelah itu ketika mereka masuk ke dalam lobbynya ya, dimana lobbynya itu gambarnya bakal seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Nanti kita bakal bikin patung-patungan yang gede juga di depan fasadnya itu. Setelah mereka masuk ke dalam entrance-nya itu, mereka akan jalan dulu, nggak akan cuman langsung sekedar masuk penerimaan lobby, nggak. Mereka akan ngerasain vibes-nya ketika naik itu seperti apa, turun lagi seperti apa, kerasa seperti lagi ada di gua. Nah, nanti untuk reception-nya persis sendiri, itu kita menggunakan batu-batu juga ya, bakal kelihatan mewah banget. Habis itu yang paling menarik, konsep yang aku buat ini, mereka itu harus dorong batunya itu Bapak Ibu. Dia akan dorong ya. Habis itu mereka akan melihat ada jungle-jungle di situ, ada landscape banyak, di mana kirinya itu semuanya tuh ada villa-villaan. Nah, pertanyaannya, kenapa aku nggak sekalian ini aja kok dibuat sekalian? Nah, masalahnya aku nggak ngerti nih siapa yang punya tanah di sini. Ya, nanti kita akan bikinnya itu kurang lebih cuma satu di sini ya. Ini akan kita bikin tuh sampai ke belakang sana ya. Konsepnya untuk menargetkan orang-orang yang pengen tinggal secara family, karena kita ngelihat mengakomodir kamar-kamar yang ada di sini itu sangat susah untuk mengakomodir orang-orang yang pengen tinggal secara family. Mereka pengen tinggal berdua, mereka pengen tinggal berempat bersama anak-anaknya, kita nggak bisa mengakomodir. Nah, akhirnya mereka itu mencari villa-villa yang lain. Kita pikir daripada mereka itu banyak lari ke tempat lain karena kita nggak bisa mengakomodir sendiri, yaudah akhirnya kita buat ya. Nah, terus kemudian kenapa kita jadi ada dua tempat ya? Kita ada juga di bagian sebelah sana. Nah, Mas, untuk yang di bagian sebelah sana, nah sebenarnya kenapa nggak dibuatnya yang di sebelah sana? Kenapa di sini? Padahal kalau di sana itu kan di bagian belakangnya bagus tuh, udah bisa ngelihat kali. Ya kalau Bapak Ibu ngelihat di belakangnya itu tuh kali. Kenapa kita nggak di sana? Karena posisinya luas lahan lebarnya itu lebih besar yang sini dibandingkan yang di sana. Ngelihat ya, tempatnya tuh rindang banget, bagus banget ya. Rencananya yang akan kita lakukan di sini, ini kita bakal bikin tempatnya itu untuk parkiran aja sebenarnya. Ini kita nggak akan terlalu banyak untuk gerobak kayak gimana banget. Kita hanya kasih batu split aja ya, baru kita akan batu split sampai ujung ke belakang. Terus kemudian itu kita jadiin tempat parkiran, termasuk dengan gudangnya juga. Nah, kita lagi ada kepikiran nih, gimana kalau misalkan bikin tempat untuk spa ya, karena kalau Bapak Ibu lihat ya, di bagian belakang sana tuh view-nya bagus banget ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, kayak rindang banget kan ya, di bagian sini kan rindang banget ya. Nah, aku lagi bikinin konsep gimana kalau misalkan kita itu bisa bikin spa ya, mini spa lah, nggak usah yang terlalu gede banget ya, tapi bisa memanfaatkan landscape yang udah ada, karena bawahnya ini kan kontur. Jadi ketika nanti begitu lihat ke belakang ya, itu cakep banget pemandangannya. Bapak Ibu coba aku kasih lihat ya. Ini rencananya pengen aku juga kasih tempat buat mereka itu bisa ngeliat hijau-hijau ya. Nah, terus mereka itu bakal bisa ngeliat ke dalam belakangnya ini sendiri. Jadi kelihatannya juga jauh lebih rindang, rimbun ya. Nah, di sini nanti kita bakal bikin kurang lebih tempat spa yang bener-bener full kaca semua. Jadi kalau misalkan dari orang ngelihat itu ya masih enak lah, masih rindang, karena jarang banget di Jogja, kalau apalagi di kota ya, bisa ngelihat yang hijau-hijau kayak gini itu. Nah, nanti kita masih pikir, masih gagas konsepnya, entah kita mau bikin tempat spa atau mungkin nanti ada tempat pedal, pokoknya yang bisa nge-support bisnis yang ada di sebelah sana ya. Jadi ini kita bakal pikirin konsep yang kira-kira itu menarik. Atau kemarin itu untuk ide-ide event lah, lebih ke arah kita nanti sewain satu Mini Cooper atau beliin satu mobil ya, yang dimana nanti itu bisa kayak private chef atau makan-makan itu di sini langsung gitu. Nah, itu kita masih gagas konsepnya, kira-kira bakal kayak gimana ya. Teman-teman kalau misalkan ada ide boleh ya, karena yang ini kita masih raw banget, kita masih kayak belum tahu kira-kira mau diapain. Kalau misalkan teman-teman ada ide boleh banget, karena di sebelah sini kan itu parkiran itu nggak bakal cukup semuanya, parkiran paling cuma sebagian doang, sisanya itu masih kita harus ngekonsepin lagi, karena sayang ya, kalau aku tuh ngelihat lahan itu rasanya sayang banget kalau diapa-apain. Jadi teman-teman kalau ada ide boleh komen di bawah.
Nah, sesuai janjiku, buat teman-teman yang nonton videonya sampai habis, aku akan kasih tahu rahasianya gimana caranya aku bisa nge-leverage propertiku dari yang satu menjadi banyak tempat ya dengan menggunakan leverage dari perbankan itu sendiri. Baru saja kemarin ya, kalau teman-teman ngikutin story dari Instagramku, aku ada bilang tanah helikopter. Itu adalah kuncinya, Bapak Ibu. Jadi aku ada tanah bangunan yang ada di depan. Harga tanah bangunan per meternya itu 15 juta. Kemudian di belakangnya itu aku beli yang tidak ada akses jalannya sama sekali. Ada tuh ada, tapi jalan itu harus jalan kecil banget. Karena jalan itu masuk ke dalam desa, ke dalam gang. Terus kemudian untuk akses ke belakangnya itu hanya menggunakan satu mobil aja, itu mepet. Satu mobil itu bukan kiri kanannya ada tempat ya, mepet, bener-bener mepet. Habis itu setelah masuk ke dalam daerahnya, itu ternyata nembus sama tanah bangunan yang sudah aku akuisisi. Di sini harga tanah per meternya aku kemarin bisa nego sampai harganya 2,5 juta. Bangunannya akhirnya dijadikan satu dan kemudian kita minta leverage dan perbankan dan keluar kurang lebih sekitar 13 juta per meternya untuk tanahnya. Dari situ aku bisa tarik duit lebih banyak lagi, kemudian aku bisa hantem ke beberapa villa-villaku yang sudah aku akuisisi. Nah, ini adalah cara untuk kalian itu bisa nge-double, nge-triple ya semua properti-propertinya kalian. Kalau kalian itu tahu step by stepnya, untuk kalian itu bisa akuisisi properti lebih banyak lagi, kalian itu bener-bener bisa punya cash flow yang sangat-sangat luar biasa. Karena aku hanya dari satu villa ini aja, ya cash flow-nya tuh gede banget. Aku nggak bisa spill di sini, tapi buat teman-teman alumni itu udah tahu seberapa besar hasil dari yang aku dapatkan dari villaku ini. Itu hanya bisa aku gunakan dengan cara aku menggunakan leverage dari setiap properti-propertiku ini.